Yuk belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Mau soft copy file soal FRV3K tahap 1? Silakan, kali ini admin sudah merevisi semua soal. Bisa order di nomor WA bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini admin akan memberikan yaitu beberapa soal-soal yang admin bikin, yang mana soal ini file ini berasal dari FR di tahap pertama kemarin. Jika teman-teman berniat untuk memesan atau berorder soal-soal atau file soft copy dari admin ini, silakan hubungi nomor yang admin terapkan di video pertama teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi. Baiklah, lanjut ke soal nomor 1. Di sini nomor 16 langsung ya. Yaitu soalnya sallu kama ra'aitumun nasallu. Ini ya, hadis di atas termasuk titik A fi'li, B qauli, C taufiki, D takrir, dan E mujmal. Ya, jadi jawaban paling pas yaitu ya ini teman-teman sekalian. KJ-nya adalah fi'li. Itu adalah sebagai fi'liyah dari Rasulullah SAW ya, seperti perintah seperti itu ya. Terus lanjut ke soal ke-17. Di sini ada innamal a'malu bin niyat. Hadis di atas termasuk bentuk hadis A qauli, B fi'li, C uluhiyah, D takrir, E masyhur. Ya, jadi jawabannya di sini adalah ya, jawabannya paling pas yaitu qauli, yang mana teman-teman sekalian, ini hadis tentang segala sesuatu itu berasal dari niat terlebih dahulu, yaitu dari qauli Rasulullah SAW ya teman-teman sekalian. Karena teman-teman sekalian, bagian macam-macam hadis itu ada fi'liyah, ada qauliyah, sudah itu ada takrir ya teman-teman. Itu macam-macam tentang pembagian dari hadis tersebut. Terus disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk A memilih barang-barang yang akan dibeli, B meneruskan atau membatalkan jual beli, C menunda jual beli, dan D meneruskan jual beli, E yaitu membeli jika harganya murah. Ya, jadi KJ-nya itu adalah B teman-teman, yang mana hak khiyar itu ya, hak seorang pembeli itu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Contohnya misalkan ya teman-teman, misalkan dalam saat pembelian itu sudah bagus kita lihat barangnya, namun ada kecacatan sesudah itu. Jadi kita bisa memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli saat akad tersebut teman-teman sekalian. Itu ada namanya hak khiyar ya teman-teman. Hak khiyar itu adalah hak meneruskan atau membatalkan jual beli oleh sang pembeli tersebut. Terus nomor 19 itu ada aplikasi yang ada Al-Quran dan hadis, yang sangat lengkap dengan kitab-kitab hadis dan Al-Quran, dan yang sangat bagus untuk kita pelajari di bawah ini. Yang termasuk dari aplikasi yang terdapat lengkap Al-Quran dan hadis yaitu A. Kitab Sunan Imam, B. Al-Quran terjemah, C. Hadis viewers, D. Maktabah Samila, dan E. My Al-Quran. Ya, jadi jawabannya yaitu adalah Maktabah Samila. Maktabah Samila ini teman-teman sekalian, yang mana itu adalah runtutan dari penulisan kitab kuning, itu dibikin seperti aplikasi seperti itu. Dalam aplikasi tersebut itu ada Al-Qur'annya dan juga ada tentang hadisnya yang lengkap di kitab Maktabah Samila, yang mana di sini digagas atau dibuat aplikasinya berdasarkan dari kitab kuning teman-teman. Lanjut ke soal nomor 20. Ini ada ya soal, kalau yang kemarin itu teman-teman ada tentang
yang tidak digarisbawahi. Ini yang digarisbawahi yang ini teman-teman. Ini ya. Man qatila lahu qatilu fahuwa bakhayari nazaroin imma anna yakfataza wa imma an yaktulu. Ini teman-teman, yaktulu atau qatila ya. Ini artinya hadis di atas yang bacaan qatila. Nah, maksud qatila atau yaktulu artinya yaitu membunuh teman-teman. Jika digarisbawahi maka isiannya ini, membunuh. Jika dia meminta hadis tersebut nanti misalkan ya keluar lagi nanti di tahap kedua, itu kita pilih ini adalah tentang kisos. Kalau dia menanyakan hadis di atas termasuk hadis tentang, nah baru kita pilih ke kisos. Jadi apabila digarisbawahi ini maka dia qatila yaitu membunuh teman-teman. Hadis ini yaitu tentang kisos, yang mana apabila telah membunuh maka bunuh juga. Namun apabila itu ada tata cara membayar diat atau denda. Nah, hadis ini tentang kisos. Apabila digarisbawahi yang qatila ini maka artinya membunuh ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, membantu orang yang sudah tua menyeberang jalan. 2. Menafkahkan harta di jalan Allah. 3. Mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain. 4. Memperbanyak berselawat kepada Nabi SAW. Implementasi beriman kepada hari akhir di atas pernyataan di atas ialah. Ingat ya, implementasi dari yang beriman kepada hari akhir A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, dan E3 dan 4. Ya, jadi di sini ya teman-teman kajiannya itu C teman-teman, yang mana 1 dan 3 yaitu membantu orang yang sudah tua menyeberang jalan. Terus yang 2 ya teman-teman, salah ya. Jadi itu adalah yang C ini 2, menafkahkan harta di jalan Allah. Terus yang ketiga itu mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Kalau berselawat kepada Rasulullah itu beriman kepada Rasul Allah. Ini teman-teman bukannya. Jadi yang pilihan paling pas itu adalah 1 dan 3. Ini teman-teman jawabannya adalah C. Jadi soalnya seperti ini teman-teman. Di tahap pertama kemarin itu ada pilihan seperti ini. Jadi implementasi beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan qadar itu ya teman-teman. Jadi silakan pelajari tentang materi tersebut. Terus perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendirikan sholat. 2. Mengasihi anak yatim dan berpuasa. 3. Berselawat kepada Rasulullah. 4. Meyakini akan adanya hari akhir. Pernyataan di atas yang termasuk implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah A1 dan 3, B2 1 2 dan 1, C3 dan 2, D2 dan 4, dan E1 dan 4. Ya, jadi jawabannya adalah B teman-teman, yang mana 2 dan 1 teman-teman. Yang mana 2 dan 1 ini mengasihi anak yatim dan berpuasa. Ini teman-teman. Mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat dan mengasihi anak yatim ini teman-teman sekalian, yaitu tentang kita beriman kepada kitab-kitab Allah, karena mengasihi anak yatim dan berpuasa itu adalah pengamalan yang kita amalkan dari kitab-kitab Allah atau Al-Quran tersebut. Lanjut ke nomor 23. Pak Budi dalam menjelaskan hajinya, melaksanakan hajinya dengan cara haji dan umroh dilakukan dalam satu niat dan waktu termasuk haji. Ya, A teman-teman, yaitu haji kiran. Haji kiran ini yaitu kita melakukan haji dan umroh secara berbarengan. Ingat ya kata kuncinya HU yaitu Q. Nah, haji umroh kiran. Terus kalau UH umroh haji yaitu masuk di tamatu. Jika dia haji dulu baru umroh maka dia masuk ifrad. Itu teman-teman kata kuncinya ya. Terus
Nah ini ya, tamattu ialah umroh dulu baru haji. Ifrad ialah haji dulu baru umroh ya. Itu teman-teman. Terus nomor 24 itu yang dimaksud dengan hukum taklifi. Dalam hukum fikih ialah A. Perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan. B. Perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan dan sebab atau makna. Dan C itu perbuatan mukallaf yang tidak mengandung unsur apapun bagi siapa saja. D. Perbuatan mukallaf yang mengandung kewajiban berat dan memberatkan. E. Perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan persyaratan. Ya, jadi hukum taklifi itu adalah A, teman-teman. Yang mana A ini, teman-teman sekalian, yaitu ini ya. Artinya hukum taklifi itu perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan. Ini ya. Nah, ingat saja, hukum taklifi itu ada tuntutannya, terus dan kebolehan. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Silakan teman-teman buka, yaitu hukum taklifi, hukum wadai ya, teman-teman sekalian. Silakan teman-teman cek di referensi teman-teman sekalian. Terus ada di sini ya, Sunan Kalijaga di dalam berdakwah banyak sekali macam dan ragamnya. Dan Sunan Kalijaga pernah berdebat salah seorang raja, dan raja tersebut masuk Islam. Cara dakwah Sunan Kalijaga tersebut termasuk ke dalam dakwah A. Mujadalah al-Ihsan, B. al-Hikmah, D. al-Maudah al-Hasanah, D. al-Mujadalah Maudiah, E. al-Qalam. Ya, jadi itu adalah al-Mujadalah al-Ahsan. Itu silakan teman-teman cek di An-Nahl ayat 125, teman-teman. Itu dengan cara berdebat yang baik. Terus lanjut ke, nah teman-teman, kita bahas ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengimani dan mengamalkan perintah Rasul dan Allah. 2. Meyakini tidak ada usaha yang sia-sia di mata Allah. 3. Berprasangka dan optimis dalam menjalankan hidup. 4. Meyakini adanya hari akhir. 5. Menerima takdir akan tetapi selalu mengeluh kepada hidup. Pernyataan di atas yang termasuk implementasi beriman kepada qada dan qadar, yaitu adalah ya, jadi di situ kajinya C, teman-teman. Yang mana 2 dan 3 ya, teman-teman. 2 dan 3 itu adalah meyakini tidak ada usaha yang sia-sia di mata Allah, terus berprasangka baik dan optimis dalam menjalani hidup. Itu adalah pengertian beriman atau implementasi kita terhadap qada dan qadar. Jika meyakini adanya hari akhir itu termasuk hari kiamat, yaitu termasuk beriman kepada hari kiamat. Menerima takdir akan tetapi selalu mengeluh kepada hidup. Jadi dia tidak menerima takdir. Jadi tidak salah ya, teman-teman. Dia tidak menerima takdir atau ketetapan dari Allah. Terus kalau mengimani dan mengamalkan perintah Rasul dan Allah itu termasuk rukun iman yang pertama dan juga rukun iman kepada Rasul. Jadi itu dulu, teman-teman. Jika teman-teman berniat ingin mengorder soal-soal dari admin, silakan hubungi nomor WA admin di deskripsi. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar teman-teman lainnya, agar video ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi admin dalam memberikan ilmu-ilmu yang bisa admin paparkan. Terlebih dahulu itu saja ya, teman-teman sekalian. Silakan like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih.